Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai tentang fungsi, manfaat, dan juga karakteristik daripada media komunikasi. Nah, jadi ini adalah salah satu topik yang sangat penting untuk kita bahas, apalagi di zaman era digital seperti sekarang ini. Nah, kalau kita dengar atau berbicara mengenai tentang media komunikasi ini, nah tentu yang terlintas dalam pikiran kita itu adalah seperti halnya handphone, televisi, radio, bahkan media sosial, ya kan. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya media komunikasi itu bukan hanya berbasis teknologi modern saja, tetapi media komunikasi itu dia bisa berbasis seperti hal-hal sederhana. Contohnya seperti papan pengumuman, berita, bahkan mimik wajah ataupun bahasa tubuh itu juga termasuk dalam media komunikasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, intinya media komunikasi itu adalah sarana atau alat yang digunakan di dalam menyampaikan informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau orang yang menerima pesan. Nah, setelah kita ketahui tadi definisi daripada media komunikasi ini, langkah selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai tentang fungsi daripada media komunikasi. Nah, sepertinya sudah kita ketahui bersama, ya kan, bahwa banyak sekali kita ketahui fungsi-fungsi daripada media komunikasi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau merangkum atau menyimpulkan daripada beberapa fungsi media komunikasi. Nah, jadi yang pertama itu, fungsi media komunikasi itu adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Mengapa kita katakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi? Karena media komunikasi ini, melalui media komunikasi ini, kita bisa menyampaikan ide, menyampaikan berita, atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Bukan hanya itu saja, kita bisa menyampaikan pesan kepada seluruh dunia ini. Nah, contohnya ketika kita atau seperti melalui media sosial, kita bisa mengetahui informasi-informasi itu secara cepat. Nah, itulah tadi dia dikatakan fungsinya sebagai untuk menyampaikan informasi. Nah, fungsi yang kedua itu adalah sebagai sarana pendidikan. Nah, jadi media komunikasi ini memberikan ruang yang sangat besar untuk kita belajar dan memahami. Contoh halnya seperti ketika guru memberikan suatu pembelajaran dengan metode membuat video pembelajaran. Nah, contoh lainnya ialah sebagai ketika kita sebagai mahasiswa ataupun dosen yang ingin memberikan penjelasan materinya melalui PowerPoint. Nah, itu adalah salah satu bentuk fungsi daripada media komunikasi, yaitu sebagai sarana pendidikan. Nah, fungsi yang ketiga itu ialah sebagai sarana hiburan. Nah, teman-teman sekalian, kita kan sering ini seperti menonton film, kemudian mendengarkan musik, atau bahkan melihat atau menonton video-video lucu, baik itu di TikTok maupun di YouTube. Nah, itu adalah salah satu fungsi daripada media komunikasi tadi, yaitu untuk memberikan hiburan atau memberikan kesenangan. Fungsi yang keempat itu ialah sebagai sarana persuasi atau mempengaruhi. Contohnya seperti iklan produk ataupun kampanye sosial. Nah, kemudian yang terakhir itu ialah fungsi daripada media komunikasi yang terakhir itu ialah sebagai penghubung sosial. Nah, jadi media komunikasi ini bisa menghubungkan antara individu dengan kelompok. Jadi media komunikasi ini juga bisa dimanfaatkan ketika atau seperti teman kita yang jauh, kita masih bisa berkomunikasi, bisa kita saling menanya kabar, atau kita bisa menjalin kerjasama antar lintas daerah maupun lintas negara. Nah, itulah tadi beberapa fungsi mengenai tentang media komunikasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang manfaat media komunikasi. Nah, jadi memang antara fungsi dan manfaat ini hampir mirip, tetapi kalau dia manfaat ini lebih kepada hasil atau
dampak positifnya bagi kita. Nah, jadi di sini ada beberapa manfaat daripada media komunikasi. Yang pertama itu ialah mempercepat arus informasi. Bayangkan teman-teman, kalau tidak ada media komunikasi, satu berita yang akan kita sampaikan itu pasti butuh waktu berhari-hari. Tapi sekarang bisa kita lihat melalui perkembangan media komunikasi saat ini, dengan cepat kita bisa mengakses atau menerima informasi atau berita yang terjadi di seluruh dunia ini. Nah, itulah tadi manfaat daripada media komunikasi itu. Dia bisa mempercepat arus informasi itu. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, dengan adanya suara, gambar, atau bahkan video, jadi pesan atau informasi yang kita terima itu lebih mudah untuk kita pahami dan lebih jelas dia. Contohnya, kalaulah suatu informasi atau pesan itu hanya dengan menggunakan teks saja, nah, hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi dengan adanya gambar, adanya suara atau video itu, jadi kita lebih mudah untuk memahami dan informasi itu lebih efektif. Nah, manfaat selanjutnya itu ialah membantu pengambilan keputusan. Nah, jadi media komunikasi ini memberikan kita informasi yang sangat banyak untuk kita mengambil keputusan dan juga mengambil tindak. Contoh kecilnya ketika kita melihat berita di TV mengenai cuaca sebelum kita berangkat kerja, itu adalah salah satu contoh kecil daripada manfaat media komunikasi tadi. Manfaat yang selanjutnya itu ialah meningkatkan partisipasi sosial dan politik. Nah, jadi melalui media ini, masyarakat itu bisa ikut serta dalam isu-isu penting seperti pemilu, seperti kegiatan-kegiatan sosial, atau bahkan kampanye-kampanye lingkungan. Manfaat selanjutnya itu ialah sebagai sarana dokumentasi dan arsip informasi. Nah, jadi melalui media komunikasi ini kita bisa menyimpan kenangan-kenangan atau peristiwa-peristiwa penting kita melalui media ini. Baik dia itu berbentuk foto, berbentuk video, atau bahkan berbentuk tulisan. Nah, itulah dia manfaatnya yang kelima. Nah, manfaat yang terakhir itu ialah meningkatkan kreativitas dan juga inovasi. Nah, jadi media ini membuka ruang yang sangat luas, membuka ruang yang sangat besar bagi kita untuk berkreasi, untuk berkarya dan juga berinovasi. Nah, banyak nih kan yang kita lihat anak-anak muda sekarang itu sukses melalui konten-konten yang mereka buat, baik itu mereka buat di TikTok maupun di YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena adanya media komunikasi tadi. Nah, karena adanya sarana atau alat yang bisa digunakan mereka untuk mereka meluapkan atau menyampaikan karya-karya mereka melalui media komunikasi tadi. Nah, itulah dia beberapa manfaat daripada media komunikasi tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik media komunikasi atau apa sih itu ciri-ciri daripada media komunikasi. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu ciri-cirinya. Nah, karakteristik yang pertama itu bahwasanya media komunikasi itu melibatkan teknologi, baik dia teknologi yang sederhana seperti kertas maupun pena, atau menggunakan teknologi yang canggih seperti internet dan smartphone. Kemudian yang kedua itu ialah ada yang bersifat massa dan ada yang bersifat personal. Nah, jadi kalau dia media massa seperti televisi ataupun radio, yang mana hal itu menjangkau lebih luas lagi. Nah, kalau dia bersifat personal, dia contohnya seperti chat WhatsApp, yang dia itu lebih bersifat personal. Nah, yang ketiga itu ialah menggunakan simbol dan bahasa. Jadi media komunikasi itu dia bisa berbentuk kata, dia bisa berbentuk emoji, kemudian gambar dan lain sebagainya, yang mana hal itu bisa memiliki makna-makna tersendiri. Nah, selanjutnya itu ialah bersifat interaktif dan partisipatif. Artinya pengguna bukan hanya sekedar bisa menerima pesan atau bisa menerima informasi saja, tetapi juga bisa memberikan tanggapan, komentar, atau juga bisa menyampaikan informasi-informasi. Nah, yang terakhir itu ialah cepat dan fleksibel. Jadi, pesan itu bisa kita kirim kapanpun dan dimanapun. Kalau dulu ketika kita ingin menyampaikan pesan atau mengirim pesan itu bisa berbulan-bulan. Nah, tapi kalau sekarang ketika kita ingin menyampaikan pesan itu, kita tinggal klik dah sampai 1 detik.
Jadi dari beberapa banyak pembahasan yang telah kita bahas pada kali ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa media komunikasi ini adalah jembatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena kalau tidak ada media ini, maka informasi itu akan lambat tersampaikan. Kalau tidak ada media itu, maka hubungan sosial kita akan renggang. Dan kalau tidak ada media ini, maka proses belajar kita akan terhambat. Di samping itu juga, kita harus bijak di dalam menggunakan media. Jangan sampai kita salah menggunakan media ini. Yang seharusnya media itu sebagai sarana kita untuk menyebarkan informasi-informasi yang baik, untuk menyebarkan manfaat-manfaat. Justru kalau telah terjerumus ke dalam penyebaran hoaks dan fitnah, itu sudah masuk kepada ranah yang tidak baik. Jadi mari kita gunakan media itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dan kita gunakanlah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dan juga menebarkan kebermanfaatan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai tentang fungsi, mengenai tentang manfaat dan juga karakteristik daripada media komunikasi. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton. Apabila terdapat banyak kesalahan di dalam menyampaikan pesan-pesan ini, mohonlah kiranya untuk diberi kemaafan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.